Wah. Sekarang saya akan bicara pakai bahasa Indonesia tentang topiknya itu budaya Papua. Dan lebih spesifik yang saya akan bicara adalah bahasa. Pertanyaan saya akan mulai dengan pertanyaan. Bahasa Papua yang ada di Papua, semua bahasa-bahasa yang ada, kapan akan hilang semua? Jawabannya segera. Jawabannya akan cepat hilang, mungkin dalam waktu yang singkat. Kenapa saya bisa bicara begitu? Karena banyak faktor yang akan menghilangkan budaya Papua, bahasa Papua, gitu. Yang menurut data statistik di dunia itu banyak bahasa yang dulunya ada di dunia ini, tetapi yang menurut data statistik bilang setiap detik atau setiap hari itu bahasanya satu-satu hilang. Dan lebih spesifik lagi ke di Papua itu setiap 8 tahun itu satu bahasa hilang, gitu, hilang. Apa yang kita orang Papua lakukan? Setiap kali kita peduli bahasa itu penting karena banyak fungsinya dari bahasa daerah dan kita sangat peduli. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang? Setiap kali berita Jubi atau Cepos ada berita keluar salah satu bahasa yang di Papua hilang, maka semua orang Papua ini kaget. Wow, sebenarnya apa yang kita perlu lakukan? Baru kita tinggal dan bahasa itu hilang. Kadang menyesal, kadang kita mengeluh ke orang pejabat, kenapa kalian tidak bertanggung jawab? Kalian kenapa ini gitu. Ini dan itu gitu. Tetapi ya itu memang terjadi. Dan sekarang saya akan bicara juga dengan faktor-faktor apa yang membuat bahasa Papua itu akan hilang. Itu mungkin sekitar tiga hal yang saya sebut 3 hal yang akan membuat bahasa daerah hilang. Pertama itu sekolah di Papua itu semuanya itu diprioritaskan. Di sekolah-sekolah itu harus pakai bahasa Indonesia semua, dari SD sampai SMA, dari kuliah semua dalam program itu semua diizinkan atau ini dengan pakai bahasa Indonesia. Akhirnya mahasiswa atau anak dari SD sampai ini itu mencoba untuk berbicara bahasa Indonesia terus. Akhirnya untuk tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk belajar bahasa daerah. Dan ya lanjutan dari itu juga yang di tempat kerja itu semua dari daerah ini terpencil di mana, di Pawi kah, di Korowai kah, di segala macam, semua itu di daerah itu semua diizinkan untuk pakai bahasa Indonesia. Guru SD pergi ke sana mengajar bahasa Indonesia tanpa dia tidak tahu anak-anak SD atau yang dari daerah-daerah itu, mereka hanya pakai bahasa daerah dengan berusaha untuk bahasa Indonesia. Tapi dari sekolah itu sangat ketat sekali bahwa kamu harus belajar bahasa Indonesia, itu yang pernah terjadi. Saya juga waktu SD begitu juga. Saya pernah ditegur, guru-guru mereka pernah bicara, kalau kau tidak bicara bahasa Indonesia, ya memang benar. Berarti kau begini, kau begitu dan segala macam. Harus belajar bahasa Indonesia, harus belajar. Penting, tapi mengerti semua apa yang positif dengan negatif.
Baru di kerja, tempat kerja juga begitu. Di Papua ini saya kira penting, bahasanya itu penting. Saya mengerti juga dengan pemerintah punya ini semua satu bahasa, NKRI segala macam. Cuman budaya harus dihargai. Baru yang itu faktor yang pertama. Yang faktor yang kedua itu sekarang zaman modern sekarang ini. Zaman modern sekarang ini bisa digantikan atau semua budaya di Papua. Yang pertama bahasa. Sekarang saya bicara bahasa. Semua ini teknologi segala macam semua ini di komputer, program atau kerja di mana itu semua bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dunia, kalau bahasa Indonesia di ini. Akhirnya semua anak-anak ini macam coba belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, akhirnya bahasa yang lain lagi. Akhirnya untuk bicara bahasa daerah itu macam tidak ada kesempatan. Jadi baru yang ketiga itu dari pihak kita orangnya Papua atau orang Indonesia atau siapa saja, kita macam tidak pentingkan bahasa daerah itu. Sekarang kita bilang, hei anak, kok ini belajar bahasa Indonesia, kok belajar ini begitu. Ya, pernah kasih tahu yang di sekolah itu macam kasih tahu harus belajar bahasa Indonesia, harus belajar bahasa Inggris, harus belajar ini bahasa yang lain. Akhirnya sudah anak-anak ini tidak ada macam tidak membuka mereka punya wawasan untuk bahasa daerah itu penting. Gitu. Jadi berapa tiga aspek itu dari sekolah require untuk bahasa Indonesia, baru sekarang zaman modern dengan orang-orangnya tidak membuka anak-anak muda untuk apa pentingnya bahasa. Akhirnya semua abaikan bahasa ini penting, itu tidak akhirnya bahasa tidak tidak dipentingkan. Jadi semuanya itu tidak dipentingkan, maka bahasa ini akan hilang cepat. Setiap kali kita bicara pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah itu, kita bisa melihat semua semua kita campur aduk, karena kita sudah dipaksakan untuk bahasa Indonesia terus. Di semua radio kah, di televisi kah, di ini kah, itu semua ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi maunya apa ini? Dan kasihannya itu cerita akan sama dengan di negara Amerika di sini. Saya tinggal di Amerika, jadi saya lihat orang-orang di sini, orang-orang Native American, ini orang-orang asli di sini. Dulu mereka punya bahasa ada, tetapi hal yang sama dari European, dari orang-orang dari Europe datang, orang-orang kulit putih itu datang, baru mereka kasih tahu orang-orang di sini, kamu harus pergi ke sekolah ini, kamu harus belajar bahasa Inggris, kamu harus ini. Dan dari situ juga pemerintah mendukung ide itu. Akhirnya orang-orang di sini tuh masukkan ke sekolah-sekolah yang harus diprioritaskan untuk belajar bahasa Inggris. Akhirnya mereka tidak luangkan waktu banyak dengan mereka punya keluarga, dan mereka tidak macam waktunya sempit untuk belajar mereka punya bahasa. Akhirnya bahasa hilang. Sekarang banyak penyesalan yang terjadi. Itu saya bisa bilang karena saya punya teman-teman banyak di sini, orang-orang Native Amerika di sini. Jadi mereka selalu cerita. Dari situ baru buka saya punya wawasan lagi apa yang terjadi di Papua, hal yang sama. Jadi bahasa Papua
9 atau 60 itu akan hilang segera, semua. Sekarang saya ada bicara ini pakai bahasa Indonesia, kemudian setiap kali saya bicara bahasa daerah itu saya campur aduk dengan bahasa Indonesia. Saya bicara pakai bahasa Lani, terus Lani begini, saya campur dengan bahasa daerah. Tidak apa-apa, mungkin dulunya kata-kata tidak ada, saya bisa pakai seperti komputer atau apa begitu, bisa. Tapi yang bisa itu, tapi langsung pakai bahasa Indonesia hantam di dalam percakapan dalam bahasa daerah itu. Akhirnya bahasa Papua akan hilang cepat. Kalau kalian peduli bahasa daerah, itu kita harus orang-orang Papua ini, pemerintah Papua terutama. Sekarang ini kan kita tinggal di dalam otonomi khusus. Yang namanya Departemen dari Kebudayaan ini. Kalian bikin apa? Itu pertanyaan penting. Ini lagi kita ini. Tidak ada yang singgung kalian ini lakukan apa ini dan itu. Mungkin bukan orang Papua yang tinggal kerja di dalam situ apa begitu. Bukan orang Papua atau orang yang peduli budaya Papua yang kerja di dalam situ atau apa begitu. Tidak ada program, tidak ada namanya radio pakai bahasa daerah, tidak ada yang namanya punya proyek-proyek sendiri untuk melindungi bahasa-bahasa daerah. Kalian bikin apa? Itu pertanyaan penting yang perlu orang-orang ini harus tahu. Ya begitu. Iya, jadi kita tidak boleh panik dan tinggal begitu saja. Tetapi anak-anak muda, kita ada harapan. Kenapa kita bisa ini? Bahasa itu penting. Saya mau kasih tahu kenapa. Kenapa? Karena bahasa itu, kita punya bahasa. Saya tinggal di Amerika, yang negara yang sudah maju, yang negara bicara bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris untuk datang sini mati-matian, untuk gini dapat nilai begini begitu dan segala macam. Tapi kenapa kadang saya ini bicara pakai bahasa Lani? Karena yang pertama, saya tahu saya punya bahasa Lani itu saya punya bahasa. Kemudian yang kedua itu bahasa itu penting. Yang ketiga itu bahasa itu dari saya punya nenek moyang sana. Mereka tidak punya ini untuk macam ini kita bahasa ini hanya sementara untuk ini sambil menunggu bahasa Indonesia tiba. Begitu tidak ada dulu. Mereka bicara semua lakukan pakai bahasa daerah. Kau mau tahu apa saja dengan hal-hal yang terjadi di daerah-daerah atau alam, atau bicara dengan mengerti pakai suasana atau yang ada di kampung-kampung, itu hanya pakai bahasa daerah gitu. Satu orang yang ibu dia bernama Andela, dia adalah seorang bahasa begitu, bahasa. Dia pernah bicara begitu. Bahasa itu terpenting dari latar belakang manusia, latar belakang setiap suku, dan itu penting untuk mempertahankan, karena dari situ banyak informasi-informasi penting yang ada untuk mengerti suatu daerah. Dia bilang begitu. Dia dikasih contoh di tempat yang namanya Amazon itu, orang-orang ini. Sekarang di Amerika sini orang pernah yang bikin obat semua itu dari Amazon situ. Dan obat-obat itu yang scientific, dari sains yang bagaimana membuat obat begitu. Tetapi yang dulunya itu orang-orang di Amazon situ, mereka pakai bahasa daerah, mereka pernah gunakan bahan-bahan yang ada di sana untuk menyembuhkan orang sakit gitu.
Itu hampir sama dengan di Papua lagi, di Papua. Yang seperti orang-orang Lani kalian kita tahu bahwa ini apa namanya ponung itu ponum. Ponum itu yang biasa kena healer itu. Yang dalam bahasa Indonesia, dalam saya bicara pakai bahasa Indonesia, Inggris. Ini apa? Itu yang daun gatal itu. Itu scientists no idea about itu. Sekarang itu mereka tahu, tapi itu pakai bahasa daerah. Itu menjelaskan dengan begini. Kalau jalan berarti ini apa? Ambil daun gatal, kemudian kita gosok di badan dan barang sehat. Ini sama saja itu seperti yang minyak kayu putih, kayak minyak apa kayak begitu yang baru-baru terjadi itu yang hampir sama dengan yang itu. Jadi kembali itu semuanya saya hanya macam ya, ini idea ini apa bahasa itu penting gitu. Jadi yang sekarang anak-anak muda kita banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mempertahankan atau ini apa bahasa daerah. Yang pertama tuh setiap anak Papua yang punya rambut keriting kulit hitam yang dari Papua harus merasa bahwa bahasa saya itu penting begitu. Saya punya bahasa Lani itu penting begitu. Karena informasi penting yang ada di dalam situ baru saya punya begitu, kemudian itu valuable gitu. Jadi apa yang bisa lakukan sekarang? Rekam pakai bahasa daerah, kita bicara bahasa daerah, khotbah pakai bahasa daerah, angkat lagu pakai bahasa daerah, cerita pakai bahasa daerah, radio pakai bahasa daerah, semua tulis pakai bahasa daerah, debate pakai bahasa daerah, semua apa saya pakai bahasa daerah, rekam pakai bahasa daerah. Semua orang-orang tua sekarang yang bicara bahasa daerah yang pas-pas itu, yang mereka tidak campur aduk dengan itu orang-orang penting. Mungkin mereka adalah orang-orang terakhir yang sekarang ada umur ini. Jadi sekarang tahun 2021, sebelum 2030 saya harap orang Papua kita harus rekam besar-besaran. Pada khususnya orang-orang tua yang sekarang masih tertinggal itu. Kita rekam mereka punya suara untuk ke depan. Kita punya anak-anak. Kita punya ini. Kalau 5 tahun ke depan kita coba rekam begitu, itu kita hanya akan tertinggal yang hanya campur aduk bahasa Indonesia. Jadi bahasa lain lagi, jadi tidak ini. Jadi sekarang ini saya biasa lakukan hal-hal seperti begitu. Dari pihak-pihak gereja mungkin saya perlu kalau boleh ini apa punya program yang untuk ini apa siarkan radio pakai bahasa daerah, lagu pakai bahasa daerah begitu. Baru dah kalau di tempat-tempat atau di daerah-daerah kalau bila perlu ini apa ada ini apa ini setiap kali harus punya apa untuk departemen atau yang dari kebudayaan kayak begitu untuk bahasa mempertahankan, punya program yang untuk mempertahankan bahasa begitu, menulis kamus atau apa. Mungkin ada program di sekolah-sekolah harus ada ini apa punya program untuk mengajar bahasa daerah. Guru-guru kok mau cari kan guru-guru itu semua yang tahu bahasa daerah bisa dipakai, hanya training saja begitu. Jadi saya harap semua harus pikir bahasa itu penting dan lakukan hal apa yang kita bisa lakukan untuk melindungi bahasa kita itu. Saya hanya mau bicara itu saja. Saya biasa pakai bahasa daerah karena begitu. Karena saya tahu saya ini rekam dan semua ini untuk ini apa? Saya punya teman-teman atau saya punya orang-orang di Papua bisa dengar yang hal-hal seperti begini. Jadi
Ingat, bahasa Papua akan hilang karena bahasa Papua akan hilang segera kalau kita tidak aware. Nah, kalau kita tidak menanggapi dengan serius untuk melindungi gitu. Saya bicara begini untuk membuka semua pikir dan lakukan gitu. Terima kasih, saya hanya mau bicara itu saja dan harap sekali orang Papua mengerti dan lakukan hal apa yang kita bisa lakukan. Wah, itu saja. Mungkin yang bahasa penting harus protect, melindungi. Tidak boleh bicara bahasa Indonesia terus, bahasa Inggris. Kalian punya anak-anak yang di rumah harus tidak boleh izinkan mereka untuk nonton sinetron saja atau ini. Tapi dengar pakai bahasa daerah. Wah, gimana kok? Wah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Papua. Wah.